Astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. علمنا وبه شيخنا بسر النبي والنبي بسر سورة الفاتحة إلى حضرة النبي شيخنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرة والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياه من جميع الأهوال والآفات من شر الحياة وشر الممات جوالي الحسنات وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Faslun fi salatil janazah halaman 105. Ini suatu pasal pada menyatakan sembahyang jenazah. Bermula sembahyang jenazah itu yaitu hukumnya fardu kifayah. Bila sudah ada yang manggawi, maka yang lain boleh kada manggawi. Tapi yang kada manggawi kada dapat fadilat dan kada dapat amplok. Nah, ya. Terlebih masyhur. Jadi fadilatnya terlebih masyhur. Artinya fadilat kita menggawi kipayahan ini luar biasa. Jangankan orang yang wali, orang biasa aja banyak fadilatnya bagi yang wali. Kalau yang kita sembahyangkan ini orang wali, kita tuh dosa kita diampuni dan dapat syafaat sidin. Nah itu. Kalau orangnya kada wali, orang biasa, kita dapat pahala luar biasa juga sama, apalagi apabila orang itu orang wali. Nah, dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi masyhur di dalam beberapa hadis Nabi fadilatnya telah. Dan sunnah hukumnya membanyakkan akan orang yang sembahyang atas jenazah itu serta berjamaah sekira-kira sampai jumlah bilangan 40 orang. Itu hukumnya sunnah. Karena doa 40 orang itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. 40 orang. Tapi 40 orang ini kada bebarang lah. Misalnya 40 mampas 40 hikong, yang seikong tornya kada bersembahyangan ilmu sebuku. Kata kawa, jadi hitungannya 39 jenarnya. Jadi 40 hikong ini orang yang sudah belajar sifat 20 dan mengamalkan dalam syariat. Atau 40 hikong itu syaratnya. Jadi kada sembarang 40 juga, Bang. 40 hikong itu sudah belajar sifat 20, paham, itikat bujur, tapi nya mengamalkan dalam syariat. Nya banyak ini yang mengamalkan syariat tapi kada bersifat 20, kada belajar. Ada juga yang belajar sifat 20 tinggi lagi tapi kada lagi bersyariat. Nah, salah juga. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, jarsidin, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan kulluhum la yusyrikuna billah syai'a illa syafa'ahumullahu ta'ala bih. Artinya yang telah aku dengar, jasidin, telah aku dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, iya, tiada ada beberapa orang yang laki-laki yang muslim mereka itu yang mati, maka apabila berdiri menyembahyangkan atas jenazahnya itu oleh 40 orang laki-laki yang sekalian mereka itu yang 40 tiada menyekutukan dengan Allah Ta'ala dengan sesuatu pun. Maksudnya tiada menyekutukan ini kata kawa orangnya tentu sudah belajar sifat 20. Nah, melainkan hasilnya apa? Memberi syafaat akan mereka itu oleh Allah Ta'ala di dalamnya. Nah, jadi yang dalam kubur ini dapat syafaat bila sampai 40. Jadi kita tuh misalnya lah ada keluarga kita meninggal, bagus saya bubuhan yang bubuhan orang-orang yang orang-orang saleh itu yang menyembahyangkan, bagus benar. Yang dikiau orang-orang saleh kan. Nah, orang-orang yang biasa bagus juga, sama aja juga, cuma diutamakan ada orang-orang saleh di situ, nah, yang paham mengerti
akan sifat 20 itu yang utamanya. Bermula rukun sembahyang yang mayit itu 7 perkara. Nah, rukun sembahyang mayit 7 perkara. Rukunnya berarti ini yang 7 ini kada kau tinggal mau hendak menggawi, mun tinggal kada sah. Rukun fardu kifayah aja kita. Pertama, niat. Maka wajib disertakan niat itu dengan takbir yang pertama. Jadi sekurang-kurang niat aku sembahyang atas ini mayit. Sedangkan disambut fardu kifayah itu hukumnya sunat aja. Aku sembahyang fardu untuk ini mayit. Karena sudah nyata kifayahnya tuh, kalau perlu disambat lagi, udah bapak sudah nyata barangnya. Aku menyembahyangkan ini mayit. Nah, masalahnya laki-laki atau perempuan, sunnah juga. Kadang bisa disambat laki-laki perempuan, karena kadang anu juga nyakat jelas saja malaikat tahu itu laki-laki. Ya kalau, nah jadi yang wajibnya aku sembahyang untuk ini mayit. Nah itu sekurang-kurangnya tuh, supaya jangan taruh lawas takbir. Yang kedua, 4 takbir. Nah, jadi gawian 4 takbir itu masuk rukun. Kadang-kadang jadi 3 aja atau 2 aja atau lebihan 5 ada boleh juga. Jadi 4 yang rukunnya tuh yang mengucap Allahu Akbarnya itu nah. Sedangkan mengangkat tangannya hukumnya sunat. Nah, keempat-empatnya mengangkat tangan hukumnya sunat. Yang wajib tuh yang mengucap Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, itu yang hukum termasuk rukun sebenarnya. Dan sunnah pada tiap-tiap takbir itu mengangkatkan kedua tangannya, hukumnya sunnah. Seperti di dalam takbiratul ihram sama juga. Jadi keempat-empatnya hukumnya sunnah mengangkat tangan, tapi mengucap Allahu Akbarnya termasuk rukun, maka wajib. Dan tiap-tiap kali itu, tiap-tiap mengangkat tangan itu, tangannya ditaruhkan ke atas dadanya. Nah, kayak orang sembahyang, ya lah. Nah, kayak ini jadi Allahu Akbar. Tangannya kayak itu. Dan rukun yang ketiga, nah, yang pertama berniat, yang kedua 4 takbir, takbiratul ihramnya, takbir yang ucapan Allah Akbarnya. Yang ketiga membaca Fatihah. Dan sunnah dibacanya Fatihah itu kemudian daripada takbir yang pertama. Jadi di takbir kedua boleh kita baca Fatihah sebenarnya. Takbir kedua santai dulu, kita diam aja dulu. Takbir pertama Allah Akbar, orang baca Fatihah kita diam aja, boleh kan? Boleh. Karena di takbir kedua yang baca. Nah, boleh nak itu. Tapi kena tegas-tegasak pulang ya Allah. Jadi baiknya itu mbah kita takbir pertama baca surah Fatihah. Nah, membaca surah Fatihahnya itu sekali hukumnya termasuk rukun. Rukun yang ketiga yaitu membaca Fatihah. Dan sunnah dibacanya Fatihah itu setelah daripada takbir yang pertama. Nah, dan tiada sunnah membaca doa iftitah. Jadi kan dosa Allah berkabira wa kasira itu dosa. Dan surah pun kada disunahkan juga, Fatihah aja. Kada usah basalang baca surah Yasin segala itu kan haji di kubur itu. Nah, dan sunnah juga. Nah, jadi ulangilah, tiada disunnahkan membaca doa iftitah dan membaca surah. Satu perkara. Yang perkara berikutnya, dan sunnah mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim sebelum Fatihah. Kalau bismillahirrahmanirrahim termasuk wajib kan, termasuk bagian dari Fatihah. Ba'udzubillah itu hukumnya sunnah. Dahulu daripada membaca Fatihah, sebelum daripada membaca Fatihah. Dan sunnah jangan dinyaringkan pada bacaan itu. Dan jika pada sembahyang malam sekalipun, jadi baik imam maupun makmum bacaan membaca surah Fatihah, membaca yang salawat atau yang minta ampun untuk mayat di dalam sembahyang itu, jangan usah yang menyaring-nyaring. Masing-masing ya, mendengar masing-masing aja gitu nah. Nah, dan rukun yang keempat berdiri bagi orang yang kuasa. Munnya kada kuasa berdiri boleh berduduk. Tapi munnya kuasa berdiri di bawahnya berduduk kada sah. Nah, ini yang mau tamatnya lah. Yang kelima membaca salawat atas Nabi SAW kemudian daripada takbir yang kedua. Salawatnya boleh salawat apakah? Cuma ada ulama mengatakan yang abdal itu salawat Ibrahimiyah. Salawat yang ada di dalam tasawuf akhir. Nah, itu yang abdal. Karena itu satu-satunya salawat yang disyariatkan di dalam sembahyang. Tapi mungkin kita kada hafal salawat itu, misalnya mahir salawat biasa aja boleh juga. Yang penting asal salawat aja. Nah, itu di takbir yang kedua bacaannya lah. Maka membaca salawat di takbir yang kedua itu termasuk hukumnya rukun, kada kau ditinggal. Nah, mau ditinggal kada sah fardu kifayahnya. Dan rukun yang keenam doa bagi si mayit, mendoakan mayit. Kemudian itu sesudah daripada takbir yang ketiga. Seperti dikatanya, ini minimal doa handap
Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampuninya. Itu paling handap sudah tuh doanya. Atau dikatanya dengan kata yang lain, Allahumma arhamhu, ya Allah sayanginya. Nah jadi paling handap doa sudah sekurang-kurangnya, ya Allah ampuninya, ya Allah sayanginya. Jadi boleh antara dua itu digabung pun bagus lagi. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ya Allah, itu bagus lagi nih tuh. Cuma minimal kita mendoakan dengan salah satu bunyi doa yang tadi, Allahumma ghfir lahu atau Allahumma arhamhu. Atau boleh juga barang yang sebagainya. Nah boleh, yang penting istilahnya maksudnya bertujuan untuk mendoakan si mayit supaya selamat, supaya bahagia. Nah, itu maksudnya. Dan membanyakkan akan doa kemudian takbir yang ketiga itu, yaitu boleh lah dikatanya kemudian daripada doa itu. Jadi imbah Allahumma ghfir lahu warhamhu ditambahi pulang, dibanyakin doanya, itu bagus. Nah apa bunyi kalimat doanya? Nah amun kita biasa yang sebiasa kan Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, nggak situ loh Kak. Nah itu ini lain lagi, ini boleh juga. Ya kan tasarah kita aja menambahi, cuma yang bagus itu kan yang susunan bubuhan para ulama bang. Nah ini Allahumma ghfir, ini tambahannya lah, masih di takbir yang ketiga. Nah imbah tapi dahulu kan dulu Allahumma ghfir lahu warhamhu nih. Hanya Allahumma ghfir li hayyina itulah, Allahumma ghfir li hayyina, ya Allah ampuni bagi kami yang hidup ini lah, wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Nah Allahumma man ahbabtahu man ahyaitahu, itulah tuh huruf ya di bawah tuh dua buting, pemulaannya ya, yang kedua ya juga, ahyaitahu tuh yang kayak model kayak pemulaan tuh huruf ba loh kok, padahal tuh ya keduanya di bawah tuh ahyaitahu. Man ahyaitahu minna fa ahyihu alal Islam, man ahyaitahu minna fa ahyihu alal Islam. Nah sambungannya wa man tawaffaitahu, fa-nya bertasydid, wa man tawaffaitahu minna wa man tawaffaitahu minna patawaffahu alal iman. Nah patawaffahu, pak yang kedua itu bertasydid juga, patawaffahu alal iman. Ulangilah, Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Ini sambungan doa hendak memanjangi ya Allah. Artinya, hai Tuhanku, ampuni olehmu bagi yang hidup kami ini nah, dan bagi matinya kami, dan yang gaib kami, artinya yang ada di sini aja kita, dan yang hadir, atau tertinggal yang hadir, ada yang hadir adalah bacaannya, dan yang kecil kami, dan yang besar kami, dan yang laki-laki kami, dan yang perempuan kami. Hai Tuhanku, barang siapa yang engkau hidupkan akan dia daripada kami, maka hidupkan akan dia atas agama Islam. Dan barang siapa engkau matikan daripada kami, maka engkau matikan akan dia atas beriman kemudian beriman titik setelah. Nah, akan dia atas beriman titik situ. Nah, itu artinya bagus benar duanya itulah. Namun hafal ya, kalau mun kada hafal ya tadi paling handap-handap tadi Allahumma ghfir lahu. Kemudian maka baca pula. Nah, ini mun hendak memanjangi berarti panjang bener tuh. Tapi ini kadang dia malah kan kita sini kan menghadangi orang ya, melawasnya aja. Maka kadang kebiasaan bang itu ya, melawasnya sidin aja. Sekali sama mustawa jadi imam sembilan kipayah timbul lawas bener aja. Nah, lalu bandiran belakang tuh ilih aja sih kong. Nah, jadi yang bagus nih tuh amun di belakang ini orangnya paham-paham aja, mengerti aja, kalau dipakai ini nih. Tapi munnya banyak paham, banyak bubuhan orang yang kada paham tuh, maka ambil yang kayak biasa aja, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, jadi disambung pulang di sini dan kemudian baca pula di sini. Nah,
Allahumma hadza abduka wa ibnu abidika kharaja min ruhid dunya wa sa'atiha wa mahbubihi wa ahyaihi fiha ila zulmatil qabri wa ma huwa ala akhihi kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk wa anta a'lamu bihi minna Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulihi bihi wa asbaha fakhiran ila rahmatik wa anta ghaniyun an adzabihi wa qad ji'naka raghibina ilaika syufa'a lahu Allahumma in kana muhsinan fazid bi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz anhu walaqqihi walaqqihi qabla tasdid walaqqihi bi rahmatika ridhaka waqihi fitnatal qabri wa adzabihi wabsah lahu fi qabrihi wajafil arda an jambayhi walaqtihi bi rahmatika ala amna min adzabika hatta tab'atsahu aminan ila jannatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Panjang tak? Ini kita kebiasaan kayak ini ya lah. Jadi artinya hai Tuhanku inilah hambamu. Ini udah saya baca teladan ini. Hai Tuhanku inilah hambamu dan anak dua hambamu. Keluar ia daripada kesenangan dunia dan dia meninggalkan akan keluasannya dunia dan meninggalkan yang dikasihinya dan meninggalkan akan kekasihnya. Berarti bilang di dalamnya ada alamnya dan dia menghadapi akan barang yang ia mendapati dengan dia, maksudnya sesuatu huru-hara di dalam kubur. Padahal adalah ia wahai Tuhan naik saksi artinya bersahadat dua orang ini bahwasanya tiada Tuhan melainkan Engkau dan bahwasanya ia bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba-Mu. Modelnya tuh kita ini malah yang mati ini. Nah, dan dia bersaksi bahwa Muhammad itu hamba-Mu dan pesuruh-Mu dan adalah Engkau terlebih mengetahui dengan dia. Hai Tuhanku bahwasanya adalah ia, yakni adalah si mayit ini turun ke kubur, maksudnya berarti turun berhenti ke kubur dengan dikau dan adalah Engkau yang terlebih baik tempat turun berhenti dengan dia dan adalah ia jadi berkehendak kepada rahmat-Mu, artinya hendak mengharapkan rahmat-Mu lagi lah jadi daripada itu dan Engkau juga terlebih kaya daripada menyiksa, artinya mungkin ada menyiksa mungkin ada rugi juga termasuknya di pemahamannya lah dengan dia dan sesungguhnya telah datang kami akan dikau, artinya kami mengingatkan akan dikau nih, padahal gemar kami kepada memohonkan syafaat baginya. Nah, kami ini Tuhannya berkumpulan di sini menyampaikan ini supaya mudah-mudahan dia mau memberi syafaat baginya. Nah, ayo Tuhan, jika ada ia orang yang berbuat kebajikan, ampuni mohon kebajikannya pahalanya, dan jika ada ia orang yang berbuat kejahatan, maka ampuni olehmu akan dosa-dosanya itu, dan dapatkan olehmu akan dia dengan rahmat. Berikan olehmu akan rahmat itu akan ridha dan peliharakan olehmu akan dia akan fitnah kubur dan siksanya dan luaskan olehmu baginya di dalam kuburnya dan jauhkan olehmu akan bumi ini daripada mengapit akan dua lambungnya. Dan mengapit daripada dua lambungnya dan dapatkan olehmu akan dia dengan rahmatmu akan aman daripada siksamu hingga engkau bangkitkan akan dia nanti kepada surgamu. Hai Tuhan yang amat kasih sayang akan hambanya dengan segala yang kasih. Maksudnya dibanding yang lain-lainnya pengasih tuh yang paling penyayang. Inilah doa mayat laki-laki yang besar. Jadi doanya itu untuk doa mayat laki-laki yang dewasa kita. Adapun jika ada mayat itu perempuan, maka gantikan katamu asalnya abduka wa ibnu abdika berubah menjadi dengan katamu ammatuka wa bintu abidika. Kalimatnya tuh di situ kan situ ada tadi kalimatnya tadi ada abduka wa ibnu abdika berubah menjadi ammatuka wa bintu abidika wa bintu abdaika barisnya lah wa bintu abdaika. Dan jika ada si mayit itu kanak-kanak yang kecil, si mayit itu kanak-kanak yang kecil, maka baca olehmu kemudian daripada katamu
Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina hingga fatawaffahu alal iman. Itu tambahannya. Allahumma ja'al, ini tambahannya aja lah. Jadi kalimat ini kan ditambah bunyakan anak mungkan anak. Tambahannya ada. Apa tambahannya? Allahumma ja'alhu furata li abawaihi wa salafan wa dhukhran wa izzatan wa i'tibaran wa syafi'an wa thaqil bihi mawazinahuma wa abrik as-sabra ala qalbihima wa la tabtinnahuma ba'dahu wa la tahrimnahuma ajrahu. Nah itu tambahannya munnya kananakan. Artinya hai Tuhanku, tapi ini kita jarang menambahin ini ya Allah. Kita tuh rata aja. Anak-anak ya Allah ngfirlahu warahmu abihu anhu sama ini tambahannya aja. Tambahannya ini manduakan untuk witannya. Artinya ini. Artinya hai Tuhanku, jadikan olehmu akan kanak-kanak yang mati itu mendahului ia akan ibu bapaknya, bersedia akan maslahat di dalam akhirat. Nah artinya inya beisi apa? Beisi kenikmatan di dalam akhirat yang sagan disediakannya untuk abah mamanya. Nah itu maksudnya yang mendahului ia diam di dalam akhirat dan pertaruhan ia di dalam akhirat. Arti pertaruhan itu sagan simpanan pahala sagan mama abahnya. Nah, dan dijadikan olehmu akan kanak-kanak yang mati ini penjagaan bagi ibu bapaknya pulang. Nah arti penjagaan itu ya tadi sagan memasukkan mama abahnya ke dalam surga punya kanak-kanak, dan jadilah i'tibar ia, jadi i'tibar ia, dan jadi memberi syafaat bagi ibu bapaknya. Arti i'tibar itu jadi pelajaran ya kita, dan jadi memberi syafaat bagi ibu bapaknya, dan beratkan olehmu dengan sebab meninggalnya dia akan neraca, akan timbangan, neraca itu timbangan lah, akan timbangan bagi kedua ibu bapaknya. Sebab kenapa? Kan sabar kok nih abah-abahnya nih, maka beratakan pahala sabar meninggalnya si anaknya itu. Nah itu pemahamannya. Dan tuangi olehmu akan sabar di dalam hati ibu bapaknya. Nah, dituangi akan kesabaran di dalam hati dua ibu bapaknya. Dan jangan engkau beri fitnah akan kedua ibu bapaknya. Jangan sampai mama abahnya kena kada sabar macam-macam. Tapi fitnah itu artinya dalam menghadapi hidup ini nah, gara-gara anak meninggal. Nah, bapaknya itu, dan jangan engkau tegahkan akan keduanya akan pahalanya. Nah, jangan sampai mama abahnya kada dapat pahala. Sebab gara-gara mama abahnya kada sabar meninggal anak itu akhirnya kada dapat pahala. Nah, jangan sampai nangka itu. Jadi ini doa bagi orang tuanya lah, oleh siapa? Oleh orang yang menyembayangkan tadi. Nyapin berat ini orang meninggal anak ya Allah. Mahadang 10 tahun sekali beranak, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan sampat mengurihingi sudah sekalinya meninggal. Sabarnya luar biasa tuh menahan ini tuh. Nah, atau engkau baca kemudian daripada takbir. Nah atau pilihan kedua. Nah ini mungkin kita yang biasa kita rajin ini. Atau bila atau ini berarti kada membaca yang di atas tadi lah, membaca yang di bawah. Maksud atau yang di atas tadi kada dibacanya, tapi yang dibaca yang atau imbah atau ini. Nah atau engkau baca kemudian daripada takbir yang ketiga, yaitu pada mayat yang besar akan doa yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah di dalam Ihya Ulumuddin, yaitu nah ini doanya. Nah ini mungkin yang sama model kayak bacaan kita nih. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu wa ghassilhu bil ma'i wasalji wal bardi wa naqqihi minal khathaya kama yunaqqa thawbul abyadu. Kama yunaqqa thawbul abyadu apa tuh? Maddad danasi wa abdilhu daran khairan min darihi, apa betul, daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min. Nanti kita nih jarang baca jalan nih, paling kita terus biasanya nih tuh ingat wa'afihi wa'fu anhu, atau bertambah juga wa akrim nuzulahu wa wasi wa dakhalhu wa ghasihhu bil ma'i wa salji wal bardi wa naqhihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyad. Paling enggak situ rajin. Nah ini panjang lagi sekalinya nah. Khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu, itulah wa a'idhu barisnya teh, wa a'idhu min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nar, wa min azabin nar. Ulangin lah
Barisina, di rumah ada barisina. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akhrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghassilhu bil ma'i wasalji wal bardi wa naqqihi. Qafnya bertasydid, wa naqqi itu fi'il amr, wa naqqihi minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu maddad danasi. Maddad danasi wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al jannata. Wa adkhilhu al jannata wa a'izhu, barisnya wa a'izhu min adzabil khabri wa fitnatihi wa min adzabin nar. Diulangi tapi cepat ya Kak. Sia-sia mau ulangi jadi cepat juga aja. Artinya, ya Tuhanku, ampuni olehmu baginya, dan beri olehmu akan dia, dan apiatkan olehmu akan dia, dan maafkan olehmu daripada kesalahannya, dan beri olehmu kemuliaan tempat turun kediamannya, maksudnya di kubur hina mulia, dan luaskan olehmu akan tempat masuknya, maksudnya kuburnya, di dalam kuburnya itu, dan basuh olehmu dengan dia akan air yang sujuk dan salju, maksud salju ini air baku, es je kita baku, dan barat tuh embun lah, dingin je kita, yaitu air hujan batu, air hujan batu, maksudnya air es, maksudnya lah. Dan disucikan olehmu akan dia daripada kejahatan, seperti barang yang engkau sucikan akan kain yang putih daripada camar-camar. Camar-camar itu kotoran di kita. Dan gantikan olehmu akan dia negeri yang terlebih baik daripada negerinya di dunia ini. Dan gantikan akan ahli itu keluarga yang terlebih baik daripada keluarganya yang di dunia ini. Dan gantikan akan istri yang terlebih baik daripada istrinya. Itu berdoa untuk belakang yang ada meninggal ya. Dan masukkan olehmu akan dia ke dalam, maksudnya ini bidadari ya kalau, dan masukkan olehmu akan dia ke dalam surga. Dan peliharakan olehmu akan dia daripada siksa kubur dan fitnahnya, dan daripada siksa api neraka. Bagus benar doanya ini ya kalau, artinya kan nya walaupun meninggal bininya hidup tapi nya dapat bidadari, itu maksudnya itu Dan rukun yang ketujuh, ini rukun yang terakhir yang ketujuh lah, memberi salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullah, salam yang pertama. Jadi mun kapala nih bang belum ini hukumnya sunat aja, salam ucapan nyentuh yang wajib, salam yang pertama. Ya salam yang kedua wajib juga. Kemudian daripada takbir yang keempat. Jadi imbah takbir yang keempat, takbir keempat tuh kita boleh kada babacaan, karena yang rukunnya itu takbir keempatnya aja. Bacaannya tuh boleh, artinya boleh itu boleh digawe boleh kada. Dan tiada wajib di dalam takbir yang keempat itu bacaan sesuatu, melainkan salam itu juga yang wajib. Tetapi sunnah dikatanya kemudian daripada takbir yang keempat itu. Tetapi walaupun nggak ada wajib bacaan, sunnah diucapkannya, dibacanya setelah daripada takbir yang keempat, yaitu imbah takbir keempat yang sunnah hukumnya. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ini handap aja ya kalau. Ulangin lah. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ada apa lagi sambungannya ini? Ini asyidin mengambil yang handapnya. Kenapa? Takbir ketiga sudah panjang. Ya kalau. Artinya, hai Tuhanku, jangan engkau tegahkan kami akan pahalanya itu, dan jangan engkau beri fitnah jangan engkau beri fitnah akan kami kemudian daripadanya. Paham maksudnya tuh? Artinya kita membayangkannya ini, mudah-mudahan kita dapat pahala juga. Jangan sampai gara-gara kita mengharap amplop lalu kan dapat pahala lagi. Itu maksudnya. Betul. Yang kedua pulang, jangan sampai kita diberi fitnah imbah kematiannya ini. Kayak bini misalnya, kematian laki, mudah-mudahan yang bini kada jadi fitnah. Maksudnya tetap aja baik tuh, kada membela-bela kelakuan mati laki misalnya. Itu maksudnya. Dan ampuni olehmu bagi kami dan baginya, kami diampuni, yang meninggal diampuni juga. Kemudian batu titik lah,
Itu artinya habis sudah. Kemudian maka memberi salam, yaitu bunyi kalimatnya Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi Assalamualaikum warahmatullah. Sunnah hukumnya ke sini nah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu sunnah juga. Dan tiada sunat ditambahi wabarakatuh. Nah, kada sunat ditambahi wabarakatuh. Nah, ini nanarnya pakai ilmu. Amun kita kada berilmu, perasa kita makin panjang makin banyak pahalanya. Ya kada. Assalamualaikum warahmatullah aja. Tambahi wabarakatuh, banyak pahala aja. Nah, padahal ungul. Ya kalau marasan ini mintoha, ya kalau alwe di 8 takbir. Padahal kada sah. Ya, bersalahan kata sedang buka-buka. Andelo kisah bahari ya kalau sampai yang kipayah. Si Minanto ini sampai yang barakat-rakaat juhur rukuk sujud juga nggih ditakoni orang kenapa mintu aku tahulah aja. Nah, ya kan padahal ongol. Nah, adapun sambahyang tahiyatul masjid wallahu alam geus itu dulu lah. Nah, anak-anak ulun ada yang sampaikan. Wallahu alam situ adapun sambahyang tahiyatul masjid wallahu alam. Itu pertanyaan dulu lah. Pertanyaan pertama ingin bertanya, beberapa hari ini ulun selalu lihat video pengajian sifat 20 pian ya lah, dan ulun masih bingung mana kada boleh memberitahukan bahwa kita sakit. Misalnya kita sakit terus, kita ada janji lawan kawan, lalu mau kada mau kita tersambat bahwa kita sakit, apakah seperti itu dibolehkan? Boleh aja kata Bapak. Nah, jadi kalau kita garing yang kada boleh itu bakisah-kisah orang kada batakon, itu yang kada boleh. Mun orang batakon kenapa pian? Aku sakit, itu boleh aja. Nah, yang kada boleh itu orang kada batakon, kita bakisah-kisah. Nah, itu yang kada boleh. Cuma kada boleh kada haram juga. Nah, kada haram juga. Nah, bahkan ada yang kita dibolehkan bakisah-kisah. Kenapa? Karena kita dibolehkan bersyariat. Jadi orang garing itu disuruh bersyariat. Makanya ini pelajaran sifat 20 ini harus menuntung sebenarnya dipelajari. Kadang-kadang sepali-sepali aja. Lah. Jadi kita disuruh bersyariat ke dokter, disuruh bersyariat. Karena kita disuruh ke dokter bila garing, dokter betakon, maka kita disuruh mengisahkan penyakit kita. Jangan berdiam. Mun berdiam sudah sini talingnya kena tahu terasa. Nah, jadi bukan berarti bagi satu kada boleh seberataan. Nah, ada pengecualiannya, jelas ya itulah. Nah, maka mempelajari sifat 20 itu kadang-kadang satu sebuah anunya aja menuntungnya kita hanya paham itu. Itu pertama. 4 batakun takbir dan i'tidal sujud, dari sujud ke berdiri rakaat berikutnya kira-kira panjangnya seapa, contohkan gurulah. Makasih. Jadi kayak ini kita kan sudah semalam tuh waktu malam Senin ya, ingat dah pian. Malam Senin di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Jadi kalau kita bertakbir dari misalnya kita hendak naik dari sujud yang kedua, hendak naik ke rakaat kedua ya kalau itu kan mau kita mengumpati gaya yang ada istirahatnya dulu ya, kalau hanya berdirinya itu Allah akbarnya lawas benar ya, kalau lawas benar Allah karena lebih dari yang dikehendaki panjangnya. Nah, maka ujar Imam Ghazali di situ dipadahkan mengucap Allahu akbarnya nintu ingat setengah perjalanan aja. Jadi mulai sujud lah Allahu akbar, belum sampai lagi kita berdiri sudah bar. Itu alternatif kedua, pertama. Yang kedua, kita berpuat dulu, jangan baca Allahu akbar. Bila sudah separuh jalan hanya Allahu akbar. Jadi pas berdiri pas bar. Paham lah. Ini menurut berdiri kelihatan anunya. Kada kelihatan kok leh. Nah, ada kelihatan menurut berdiri. Sudah senyum ulun contohkan tuh. Di malam Senin buka pian pelajaran malam Senin di Amako. Sudah tuh contohkan. Langsung awak-awaknya langsung yang lamaknya mencontohkan nggih. Jadi paham aja lah. Mudah aja paham jadi itu. Jadi ada dua cara. Jadi kita sujud nih, Allah, belum sampai kita berdiri sudah bar. Separuh jalan sudah bar. Atau bagarak dulu separuh jalan hanya mulai Allahu akbar. Nah, gitu. Jelas sudah. Pertanyaan ketiga, adakah amaliyahnya supaya kau terkumpul dengan kuitan di surga, dan amaliyah supaya kuitan nyaman di dalam kubur? Nah, satu aja amaliyahnya yang paling nyaman, membuat nyaman di kubur itu kita berniat mulai wahini sampai kena mati, hendak terus menuntut ilmu sampai ke mati,
menuntut ilmu yang fardu ain sampai ke mati, dan hendak dan niat mengamalkannya tunggal dikitan, maka mun niat pian ka itu dan pian laksanakan, maka pian kena menyemanakan kuitan di kubur dan membuat kuitan kita diampuni dosa-dosanya, sehingga bila kuitan kita diampuni dosa-dosanya, masuk surga, kita pun masuk surga, lalu terkumpul di surga. Nah kayak itu aja. Jadi dua aja, menuntut ilmu fardu ain dan berniat mengamalkannya tunggal dikitan, maka membuat kita diampuni dosa, dan abah mama dikubur pun diampuni dosa-dosanya. Amun sama-sama diampuni, masuk surga, terkumpul keduanya. Itu aja. Jadi kadada cara yang paling pemulaan didahulukan kecuali itu dulu. Nah, menuntut ilmu yang fardu ain dan berniat mengamalkannya. Nah, apa yang fardu ain? Sifat 20, fikih, tasawuf di situ. Jelas lah itu. Jadi kalau kita tahu baca Yasin, ya menuntut ilmu kada apa kada, itu kurang sempurna. Jangan-jangan kita baca Yasin itu kada bujur lalu kada berpahala lagi. Hanya kalau jadi ilmunya itu penting dahulu. Kayak apa caranya? Pertanyaan kedua dari orang ketiga nih. Kayak apa caranya supaya menimbulkan rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah dan rancak mengganang sidin? Karena orang rancak keganangan kuitan sudah meninggal. Caranya ya tadi menuntut ilmu dulu, beri mengamalkan, insya Allah ada rasa cinta. Karena cinta itu hadir karena kenal. Mun kada kenal mana datangnya cinta. Kayak apa caranya supaya kenal? Ya menuntut ilmu. Nah jadi kenal, tak kenal maka tak cinta. Gitu peribahasanya. Kenapa kita cinta dengan Rasulullah? Karena pinandu. Maka pinandu atau kenal dengan kebaikan-kebaikan sidin itu menimbulkan cinta di hati. Nah itu. Jadi jadi guru bahari lah simpel aja. Arti simpel itu sampul. Sampul aja. Kita hendak mencintai Rasulullah Allah Ta'ala itu sebenarnya yang kita cintai itu, seandainya kita ucap ya Allah aku cinta lawan pian, ulun cinta lawan pian, ya Rasulullah ulun cinta pian, nyama bujur kecintaan aku jar Nabi nih, Nabi mewakili Allah Ta'ala, nyama bujur kecintaan aku, mau bujur cinta lawan aku, cintai ibu bapamu, cintai orang-orang miskin, cintai gurumu. Kalau yang orang-orang itu sudah kau cintai, hakikatnya kau mencintai aku ya Nabi. Nah ini itu yang bujur kan. Kalau memahamkan itu kan orang yang menuntut ilmu. Ya ada cinta, aku cinta ya Allah, I love you ya Allah, I love you Rasulullah. Jadi kisah orang kisah ya kalau lawan kuitan wani menyahut-nyahut, wani menciling-ciling, ini luput. Jelas saya lah. Nah itu. Jadi jalan kita mencintai Allah dan Rasulullah, cintai hamba-hambanya. Siapa hamba-hambanya yang diutamakan? Orang yang disuruh Allah kita mencintainya, itu yang diutamakan. Itu. Membela Allah, membela Rasulullah. Allah Rasulullah kada perlu dibela. Mereka orang yang sudah yang tinggi derajatnya. Yang dibela itu hamba-hambanya. Yang tertindas, yang miskin itu yang dibela. Nah lalu berikutnya ulun pat batakun, ini orang keempat lah, bolehkah orang tua bayarkan zakat fitrah anaknya yang belum berkeluarga tapi sudah punya pekerjaan tetap? Masalah urusan membayarkan itu boleh aja, tapi julung barasnya karena unya sudah dewasa anak kita itu ya kalau julung barasnya suruhnya berniat seorang karena pagalangannya ganal aja. Nah jadi kalau urusan boleh karena batu membantu. Nah, tapi karenanya sudah dewasa, ini berniat seorang. Jadi boleh pian menjulung duitnya atau julung barasnya, ini berniat seorang. Jadi boleh aja. Kada boleh pian maniatakan, kada boleh. Tapi mun pian menjulung duitnya, boleh. Kalau anak tadi nih, ini suruh berniat seorang. Apalagi ini sudah berusaha ya kalau. Nah, tapi karena pian duit kan bertriliunan, lalu pian julung anak, boleh Tapi ini berniat seorang. Bisa julung berasnya atau julung duitnya. Jelas lah. Kalau pin betakon bolehnya boleh, tapi inya yang berniat gitu nah. Julung bendanya. Yang kelima, empat betakun guru, seandainya salat Id ditiadakan secara berjamaah di Masjid Musalla Tanah Lapang, lalu batas kawa zakat fitrah untuk pagi raya itu sampai mana? Itu tergantung kitanya, personalitinya. Kalau kan yang bayar zakat fitrah kita juga. Ya lah. Nah, bila kita sudah tuntung sambil Idul Fitri, tuntunglah batas kewajiban kita membayar zakat fitrah. Jadi masing-masing itu asal belum sampai tergelincir matahari. Bisa nangka ini nah, si A
sembahyang Idul Fitri jam 7. Maka setelah selesai Idul Fitri, ini sudah dianggap selesai berfitrah. Jadi bila imbah selesai inya Idul Fitri, bila belum berfitrah, hukumnya makruh baginya. Karena jam 7 tadi sudah tuntong. Pahamlah. Si B jam 9 nya mulai Idul Fitri. Maka selama belum jam 9, inya masih waktu wajib baginya bayar fitrah. Belum makruh lagi bayar fitrah. Tapi bila sudah tuntungnya Idul Fitri jam 9 tadi tuntung, maka sesudah tuntung tadi ternyata belum bayar fitrah, maka hukumnya makruh baginya bayar fitrah, tetapi tetap dikeluarkan. Tapi hukumnya makruh. Jadi batas Idul Fitri itu pelaksanaannya selama sebelum zawalil syamsi, selama belum gelincir matahari. Jadi itu per individu masing-masing ada sama ya lah. Ada yang jam 7 mulainya ya silahkan bagaimana bagi jam 7 baginya, sebelum jam 7 baginya. Ada jam 8 silahkan sebelum jam 8 baginya. Pahamilah. Apa hukumnya belarap alis? Tuh kada paham belarap tuh perlu digantilah. Belarap tuh digantilah. Oh, dilarap lalu ditulis haram hukumnya. Kada boleh. Dilarap loh kok. Kalau dilarap aja seadanya aja kada apa-apa. Tapi untuk inya aja tuh karena ada suatu penyakit ke apa misalnya kan harus dilarap kan itu boleh aja. Tapi kalau untuk supaya itu dilarap lalu diganti lawan yang baru, nah itu kada boleh sebenarnya. Apalagi diganti lawan yang palsu misalnya kan supaya tak bagus, supaya tak nyarak, supaya model kayak ramba aja kita. Itu kada boleh. Lah, dilarap. Amun ditambahi kada belarap kada apa-apa. Amun dilarap kan mengganti yang ada ya lah. Nah ini sebenarnya menganggap pemberian Tuhan tuh kurang layak ya kita, lalu dibuangnya digantinya lawan yang palsu. Nah itu kada boleh. Jadi mau hendak jangan kada usah dilarap juga, ditambahi aja, ditulis aja. Nah, gitu. Kan waktu pengantinan noneh. Nah. Dan apa hukum dandan seseorang membina mencoronong bagi wanita yang sudah berkeluarga dan bujangan? Amunnya berdandan boleh, bagus lagi, tapi di rumah-rumah aja. Untuk lakinya ada apa-apa boleh aja. Mau dibawa ke majelis pang boleh aja juga, tapi bakal rudung atau tutup juga bercadar begini. Ini jangan bercadar ada apa-apa nya bercadar juga. Nah, atau ke keramaian kada apa-apa. Masalah urusan berdandan bagus boleh, cuma jangan diperlihatkan, itu aja masalahnya. Kalau berdandan di rumah, oh itu bagus, pahalanya ganal untuk lakinya. Kalau berdandannya misalnya keluar rumah silahkan, tapi ditutupi. Nah, kalau maksud pian ini mungkin bebukaan loh kok. Nah, kalau bebukaan apabila menimbulkan fitnah hukumnya haram. Arti menimbulkan fitnah tuh orang melihat tuh nah. Timbul sekali boleh ke rumah kada mahirnya lalu bini seorang. Tarasa apa tali hati yang habang hijau bini seorang asam kamal lalu Nah, jadi fitnah naranya. Nah makanya bini kita ini diharapkan masing-masing bini di rumah tuh berdandan juga aja kalau. Nah jangan yang baju daster semingguan gak batapasan baju daster. Nah itu. Jelas saya lah. Nah jadi tergantung situasinya. Yang 7 ulang hendak bertakun kayak apa cara berjima sesuai tuntunan Rasulullah. Makasih. Oh, ini kada kawan ini kan 3 mata ini ngalih lu mandir ini 3 mata. Yang jelas malam Jumat bagus itu aja tuh sudah. Kayak apa cara-cara detailnya 3 mata. Berarti bertakun ini picak sebelah nih. Itu kayak nahjilah ada kitab bukan nahjilah itu. Timing kada tepat. Nah, puasa ini kan musilah mencugat. Tunjuk mengaji. Pertanyaan ke-8 nak bertakun apakah boleh membaca Fatihah itu ayatnya disambung terus? Boleh aja. Secara hukum asal boleh aja. Apakah ada syaratnya dan syaratnya boleh? Syaratnya apa? Bujur cara muasalnya. Dan pembagian tata cara membacanya pengguru kayak apa? Ada pembagian tata caranya. Kayak apa? Tuh sudah masih malam ada tata caranya. Rancak sudah sampaikan di pengajian. Buka aja pian di buku-bukunya apa di video-videonya adalah sudah. Rancak tuh ada sekali 2 tolong. Amun ulun baca mencontohkan wayah ini waktunya kada sempat. Nah. Ya, pertanyaan yang ke-9, sebagai anak muda sudah sepatutnya hormat kepada orang tua. Jika jamaah salat di masjid, kenapa ibu-ibunya doyan bikin sab sendiri-sendiri? Ada yang cari tiang ke masjid, ada yang cari kipas angin, ada pula yang pengen dekat pintu. Padahal yang muda menghormati para tua yang ibu-ibu, tapi menyuruh muda kosong di anak apa nih? Ngisi mau sedikit pertanyaan berikutnya terus langsung kartu begitu. Nah itu paham ay? Tahu ya orangnya ulun.
bibinian orang ini. Lama-lama sedikit orangnya. Nah, ini maksudnya kayak ini, selamanya belum sembahyang berjamaah, terserahnya duduk kan boleh-boleh aja. Kecuali kini belum sudah berjamaah lalu merapat sesuai dengan sapnya. Memang abdolnya yang tuha-tuha itu di muka, sedangkan yang bujang-bujang di belakang supaya jauh lawan lelakian, itu abdolnya. Tapi karena yang kuitan yang tuha-tuha ini hendak supaya anaknya lakas balaki, jadi anak ini muka. Kada apa-apa ya, boleh aja ya. Nah, yang kada boleh itu kayak ini orang sembahyangan nih. Di situ ada, kada ada bujur sapnya itu yang kada boleh. Emang selama ada waktu sembahyang berjamaah tadi sapnya rata aja kada apa-apa. Karena bila sudah imba tuntung berjamaah, masing-masing kan mencari tempat itu kada masalah, itu boleh-boleh aja. Pertanyaan yang kedua dari orang yang ke-9, tahu ya orangnya. Apakah menghayalakan artis Korea atau boleh termasuk maksiat di dalam hati? Nah, itu tergantung. Kalau nya menghayal wajah-wajahnya biasa-biasa aja, itu kada apa-apa aja. Nah, tergantung bila sudah parah benar, itu jadi maksiat sebenarnya. Jadi tergantung nilai parah atau kadanya. Mun sekadar melintas-lintas saja melihat anak aku kayak itu aja, itu kada apa-apa, itu masih kurang lebih aja. Cuma secara hukum adab itu kada bagus kita mengidolakan orang-orang yang kada seiman lawan kita. Nah, itu kada bagus lah, karena itu kena bisa mengakibatkan kita terpengaruh dengan keimanannya. Jadi hati-hati benar kita terpengaruh dengan keimanan orang itu. Nah, itu aja yang kita khawatirkan. Nah, apalagi apabila ini yang bertakun ini kan orangnya memang belum berlaki nih, belum bisa laki. Nah, seandainya pian sudah berlaki, kina masih akan kayak itu, masih membayangkan kada laki pian yang pian bayangkan tapi artis Korea. Nah, ini berdosa. Itu akibatnya kena gara-gara waktu belum berlaki, Korea standarnya sudah berlaki, sakalnya lain standar, lain praktiknya lain. Nah, itu kena gawatnya. Paham ya lah. Nah, lo yang terakhir ulun sampaikan di sini masalah zakat fitrah nih terakhir, mudah-mudahan jangan dibetakun lagi lah. Jadi zakat fitrah terakhir ulun menyimpulkan nah, untuk jamaah majelis tertib atas Kota Palangkaraya ya kalau. Jadi ini Kota Palangkaraya. Pertama, karena kita mazhab Imam Syafi'i, maka diutamakan kalau berzakat fitrah dengan beras itu hendak beapik, beihtiyat. Karena di dalam kitab I'anatul Talibin mazhab Imam Syafi'i memadahkan, dan bukan hanya di kitab itu saja, di kitab-kitab seluruhnya yang bermazhab Imam Syafi'i, buka kitab Datuk Kalam Bayan, di situ yang disepakati adalah dengan hutul balad, artinya dengan makanan pokok. Nah, ini hendak beapik lah, hendak beapik. Jadi kita lebih baik mengikuti yang mu'tamad di mazhab kita Imam Syafi'i, yaitu membayar zakat fitrahnya dengan makanan pokok negeri setempat sesuai dengan hitungannya. Itu pertama. Nah, yang kedua, kalau kita hendak membayar zakat fitrah, bolehkah? Boleh. Nah, tetapi peraturan siapa yang membolehkan. Nah, di dalam madzhabul arba'ah yang termadzhabkan lah, yang sudah ada madzhabnya nih. Nah, itu yang membolehkan itu Imam Hanafi. Nah, ulama-ulama di dalam madzhab Imam Hanafi itu banyak juga yang membolehkan, tetapi mereka itu terakomodir pendapatnya di dalam madzhab Imam Hanafi. Jadi misalnya banyak ulama, tetapi mereka itu ulama Imam Hanafi, maka satu sepakat mereka dengan kesepakatan pendapat madzhab Imam Hanafi yang membolehkan, walaupun itu opsi kedua. Opsi pertama tetap dengan makanan pokok juga. Nah, maka kalau kita hendak pakai duit, maka bertaklidlah kita kepada Imam Hanafi. Ini yang jalur yang kedua. Nah, jalur yang ketiga, kada usah. Ada orang mendengar pulang nih, ada hanyar pulang beritanya, videonya dari guru juga. Nah, jadi orang kada menyalahkan Joni itu. Mungkin benar, mungkin juga salah. Nah, sedangkan pendapat ulun ini mungkin benar, mungkin juga salah. Ya kalau. Nah, cuma kita melihat prosedur yang di kitab dulu lah. Jadi ada langkah-langkahnya.
Nah, yang ketiga, seandainya kita langsung menyuruh duit kada bataklit-taklitan kepada Imam Hanafi. Nah, ini ada juga ulamanya memuliakan kayak ini. Nah, itu ada juga ulama memuliakan kayak ini. Bahkan semalam baru-baru ada dibukukan oleh guru itu. Oleh ulun kadang naran sidin nah, dibukukan sidin. Nah, naran kitabnya kalau kada salah Aqwalul Muyassarah, naran kitabnya lah sidin hanya membukukan. Itu. Jadi kada perlu betaklid. Ini pendapat yang ketiga. Kada perlu betaklid. Langsung dia membayar dengan duit. Nah, apa hukumnya? Nah, di sini ulun memadahkan. Jadi kitabnya tadi sekilas ada ulun membaca melihat kitabnya ini tuh. Jadi bagus tuh sebenarnya itu ada sebuah kemajuan pengetahuan ya kalau sebuah kesimpulan. Walaupun sebenarnya ada juga kelemahan-kelemahannya. Jadi dalil-dalil yang diajukan atau ulama-ulama yang membolehkan langsung dengan duit kada perlu betaklid, itu ulama-ulamanya itu pertama kalau ulun lihat di situ ada terbagi 4 lah ulamanya. Pertama, ulama-ulama yang dari Imam Hanafi sendiri. Memang kalau ulama-ulama dari Imam Hanafi sendiri memang dasar mereka itu pakai duit boleh. Bagi mereka macam Imam Hanafi kada masalah. Tentu sesuai dengan peraturan mereka, senilai dengan makanan pokok yang ternaskan tadi, yang macam itu kada jadi masalah. Nah, imbahan itu pertama. Kedua pulang ulama-ulama yang dicatat dalam kitab yang dituliskan itu ada juga ulama-ulama Wahabi. Seperti Syekh Nasiruddin Al-Albani kan. Itu padahal Syekh Nasiruddin Al-Albani ini nyata-nyata jelas sidin keluar dari mazhab. Kada beumpat di madzhabul arba'ah. Nah, kenapa orang itu ditulis juga dijadikan dalil bahwa membolehkan, walaupun sidin membolehkan tapi kita harus tahu juga kada mesti harus dibuat naran sidin itu di situ. Nah, jadi ada ulama-ulama, bahkan ada ulama Syiah ulama melihat di situ ditulis. Nah, maka itu pertama ulang. Lalu yang berikutnya ada ulama-ulama di situ ditulis ulama-ulama dari kalangan mazhab Syafi'i yang membolehkan langsung dengan qimah, dengan nilai duit tanpa harus bertaklid. Nah, ini penting diketahui lah supaya tahu. Nah, jadi kita harus jujur juga. Ya kalau. Nah, jadi karena sidin itu sudah tayangan langsung, ulun siaran langsung juga. Nah, jadi sidin nulis kitab 2012 ulun sudah pernah menulis itu, tapi selembaran bolak-balik. Nah, jadi yang mana pernah sekolah di Darul Ulum sekolah malam dulu sore pernah dapat catatan itu dahulu bahari awas sudah. Cuma filenya hilang karena laptopnya berganti. Nah, jadi ujar sidin yang dalam situ ulama-ulama Syafi'iyah pun ada yang membolehkan pakai duit senilai dengan baras kutul balad tanpa harus bertaklid dengan Imam Hanafi. Nah, itu bujur, tetapi itu pendapat pribadi. Nah, pian harus menulis itu pendapat pribadi, bukan pendapat madhab Imam Syafi'i. Itu yang kada pian tulis lalu kabur di situ. Itu pendapat pribadi. Maka disebut pendapat pribadi, bukan pendapat madhab. Sedangkan pendapat madhab, buka kitab I'anatul Talibin juz 2. Di situ dipadahkan bil ittifaq. Sepakat ulama Syafi'iyah sepakat. Ini disebut pendapat madhab. Pendapat madhab sepakat ulama Syafi'iyah kada sah dengan duit, dengan khimah, dengan harga baras tadi, kecuali kalau Imam Syafi'i kan mutlak dengan khutul balad. Khutul balad kita di sini makanan pokoknya baras, maka wajib dengan baras. Nah, itu kalau Imam Syafi'i itu sepakat. Jangan dipadahkan ulun sekilas ada melihat video pian di situ pian memadahkan sekilas di ulama Syafi'i aja ada khilafiyah. Ada yang berpendapat yang berbeda dengan Syafi'i, memang ada, tapi itu bukan pendapat mazhab. Itu pendapat pribadi orang yang bermadzhab Syafi'i. Jadi kita harus membedakan mana pendapat mazhab, mana pendapat pribadi. Nah, sekarang di dalam kitab Bughyah di situ dipadahkan pendapat pribadi disebut juz'i. Lah, pendapat pribadi disebut juz'i. Nah, kada boleh kita mengikut pendapat yang juz'i, sedangkan yang juz'i ini nih mukhalif atau menyalahi pendapat mazhabnya sendiri. Itu kada boleh kita mengikut kecuali di situasi darurat. Nah, jadi yang pian tulis di situ, yang pian memadahkan bahwa boleh kada usah bertaklid kepada Imam Hanafi, langsung lawan nilai duit ya.
Nah itu timbul karena ada aroma talfik di situ, ada bau-bau talfik. Kenapa? Kalau kita boleh pakai duit saja langsung tanpa bertaklid kepada Imam Hanafi, siapa yang diikuti? Kalau mengikuti tadi ulama yang ada di Imam Hanafi, yang pian tulis sebanyak berdaftarnya kan sebagian itu kan banyak sebagian besar banyak ulama Imam Hanafi juga itu, yang mereka ada peraturan tersendiri kalau pakai duit. Ikutilah peraturan mereka. Kalau kita diarahkan mengikuti ulama yang mereka itu di bawah naungan Syafi'i, nah itu pendapat pribadinya, bukan pendapat madhab. Kalau pendapat madhab, kada sah pakai duit. Jelaslah. Nah ini jadi harus jelas juga kada kawa. Nah jadi itu tadi jawaban ulun juga lah. Jangan sampai, ya kan ada kata-katanya nangka ini, jangan sampai masyarakat diarahkan untuk bertaklid kepada Imam Syafi'i kepada Imam Hanafi dengan harga senilai gandum. Misal gitu ya, kalau itu bukan memaksakan, malah itu mempermudah solusi sebenarnya. Bukan memaksakan. Nah, kalau pian memadahkan ini memaksakan, sama saja pian pun memaksakan orang untuk langsung saja pakai duit, sama-sama memaksakan sebenarnya. Secara kada sadar memaksakan juga sebenarnya. Ya kada. Nah, jadi tapi alhamdulillah pendapat pian yang pian dibukukan itu alhamdulillah itu sebuah rahmat juga bagi kita ya kalau. Jadi ulun sangat menghargai Jon itu. Gitu teh. Bukan kada ulun menyalahkan, cuma ulun lebih mempertanyakan. Kenapa di situ di deretan ulama-ulama yang menjadi rujukan yang membolehkan pakai duit tadi ditulis juga ulama-ulama yang mereka itu sengaja meninggalkan madhab. Kenapa ditulis juga? Kan kada perlu ditulis itu. Bahkan ada ulama Syiah ditulis juga di situ. Kalau ulama-ulama Hanafi banyak di situ, itu wajar. Mereka memang mazhab Imam Hanafi membolehkan pakai duit, tetapi ada peraturannya mereka itu. Nah, sedangkan yang kesalahan, ulun kada menganggap salah bang lah. Cuma silahkan buka kitab Nuthul Talibin juz 2. Di situ dipadahkan. Nah, dipadahkan bahwa mazhab Syafi'i sepakat pakai khutul balad. Itu sepakat bil ittifaq. Bukan ada perselisihan di mazhab Syafi'i. Nah, sedangkan ada membolehkan pakai qimah dengan nilai baras, nilai khutul balad, itu pendapat pribadi. Nah, sedangkan dalam kitab Bughyah dikatakan kada boleh kita mengikut pendapat pribadi yang pendapat pribadi itu menyelisihi mazhabnya selama belum darurat. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sekarang darurat? Beres masih banyak orang berjual. Ya kada? Nah, lalu pertanyaannya pulang kalau kita melihat kepada maqasidus syar'i, kemaslahatan orang yang menerima. Maka kita sering mendengar orang lebih ketujuh menerima duit karena duit lebih bermanfaat. Ya kada? Lebih kawa digunakan ini itu segala macam. Nah, ulun jawabannya ada dua di situ. Pertama, yang menerima duit, makanya kan dalam Islam ini ada zakat itu ada dua macam. Ada zakat fitrah untuk kemaslahatan pamakan. Ada zakat harta. Zakat harta ini gini yang sagan nukar baju kah sidin, nukar ini kah, nukar itu kah, itu zakat harta. Nah, mariga sudah. Ya kalau imbahan itu pertama. Jadi ada wilayah-wilayahnya, ada wilayah-wilayahnya lah. Nah, kali zakat harta itu memang itu. Nah, cuma yang sampai pian beranggapan bahwa di Imam Syafi'i pun ada perbedaan. Memang ada perbedaan, tapi kalau dalam pendapat mazhab itu ada perbedaan bil ittifaq, sepakat. Lah. Nah, makanya itu jangan remang-remang. Lalu yang kedua alasannya kalau kita meninjau kepada maqasidus syar'i, tujuan kenapa disyariatkan berzakat untuk kemaslahatan si penerima, si mustahik. Ya, maka kita lihatlah kepada apa yang lebih bermanfaat. Maka orang ada beranggapan yang lebih bermanfaat duit. Nah, ya oke, kalau lebih bermanfaat duit, cuma kita lihat ujung-ujungnya manfaat. Misal kita beri orang tuh beres, si A kita beri beres, banyak misi beres, si B kita beri duit, kadadanya bisi bares, ujung-ujungnya mau apa? Mau bares? Ya kada. Nah, berarti jangan sampai kita beranggapan memberi bares itu kada bermanfaat bagi orang yang mustahik. Itu salahnya. Jangan sampai kita beranggapan memberi bares itu kada bermanfaat. Bahkan inilah manfaatnya langsung. Manfaat langsung. Kalau duit, si mustahik kita beri duit, bawanya permainan. Ayo.
Misal contohnya, yang kedua pulang nah contohnya, misalnya gini, seandainya terjadilah kalau kita melihat kepada maqasidus syar'i, tujuan kenapa disyariatkan itu nah. Seandainya kita melihat dari situ. Orang si A diberi baras, kada diberi duit, lalunya kaya dengan baras. Si B diberi duit saja karena orang zakat fitrah dengan nilai duit. Julung duitnya aja langsung, lalunya kada bisa baras. Kenapa suatu hari baras ini langka? Kada ada lagi orang jual baras. Siapa yang untung di situ? Ayo, yang bisi baras kah, yang bisi duit kah? Baras kalau dimasaki, duit bang, masaki bang. Pikirkan halus. Masaki duit, kawalah dimakan. Ada kawa, mun masaki baras kau dimakan. Nah, ini yang disebut maqasidus syar'i sebenarnya. Jadi ulama bahari ini itu berpendapat memang sudah itu, cuma ulun menghargai pendapat pian, alhamdulillah sebuah kemajuan. Ya kalau cuma pendapat pian itu berlakunya itu derajatnya 3. Pertama kita kalau bisa menurut Imam Syafi'i dulu yang mu'tamadnya. Itulah imam kita. Jangan dipadahkan di mazhab Syafi'i ada perselisihan, yang dipadahkan itu ittifaq ulama situ. Nah, ittifaq ulama, ittifaq mazhab ulama Syafi'iyah. Pertama, yang kedua, mun hendak kita pakai duit bertaklid kita kepada Imam Hanafi dengan tata cara yang mereka atur. Itu cara yang kedua. Cara ketiga ya jerpian tadi nih, langsung pakai duit saja senilai beras. Itu cara ketiga bila darurat. Jangan langsung cara pertama kita masih bisa, cara kedua masih bisa, langsung meluncat ke cara ketiga. Pahamlah. Nah, jadi kalau pian nulis kitab bisa jual nulis kitab juga, cuma kalau sakin mau join mau semua ini. Cuma yang jelas ulun menghargai ya pendapat pian tuh, alhamdulillah ya ada terobosan baru ya lo. Cuma jangan sampai beranggapan seolah-olah duit lah yang lebih bermanfaat. Jangan kasusnya siapa tahu orang kada ada jual baras lagi, untung yang banyak baras sebab jaga dimakan. Yalah. Nah, imbah tuh pulang pertanyaannya pulang. Kenapa? Lalu pertanyaannya pun ada orang bertakun. Lalu boleh kada kita mengumpati? Jangan langsung duit saja, kada perlu bertaklid. Jawabannya boleh. Tapi bila situasi darurat, kenapa? Karena ini kaulnya dhaif, lemah, bukan pendapat mazhab. Mazhab siapa? Maka ini ada pendapat. Yang ini kada ada di mazhab Syafi'i, bukan mazhab Syafi'i, pendapat pribadi orang yang di mazhab Syafi'i. Maka juz'i sifatnya kada kulli. Jadi kalau kita langsung pakai duit aja, bolehlah, boleh. Kada perlu bertaklid kalian boleh, tapi situasi darurat dulu. Ada perlu darurat ya langsung ya tadi mazhab siapa yang diikuti. Nah, ya kalau jadi kita hati-hati lah. Hati-hati karena dalam kitab Bughiyah itu dipadahkan la yajuz taqlidu, kada boleh mengikut atau bertaklid kepada yang lain dari madzhabul arba'ah. Kenapa? Karena hanya madzhabul arba'ah inilah Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali yang mudawwan, yang ada kitabnya yang tersusun tuh terkualifikasi. Yang lain dari itu seperti yang pian tuliskan di situ ada Sufyan Tsauri, ada Ibnu Uyainah, pian tulis itu kitab-kitabnya beratan ada orang-orangnya itu kada mudawwan. Arti kada mudawwan tuh kada ada kitab anunya, kada ada kelangsungan kitabnya ke kita tuh kada ada. Maka kada ada kejelasan. Hanya madzhabul arba'ah lah yang sekarang ini ada mudawwannya. Makanya sepakat para ulama yang sering didengung-dengung oleh guru ketua sekompol kalau berfikih bermadhab jasidin. Dan madhabnya apa? Salah satu dari madzhabul arba'ah. Nah, lalu timbul pertanyaan, apakah hanya babaras berduit langsung menuruti nilai baras itu kada bermadhab? Kada bermadhab. Walaupun yang diikutinya tadi qaul yang ada di Imam Syafi'i, tetapi itu bukan pendapat mazhab Imam Syafi'i, cuma pendapat pribadi ulama yang ada di mazhab Imam Syafi'i. Tapi boleh bila situasi darurat. Nah, paham lah boleh. Nah itu nah jadi kita mendengar ulunnya bantah aja pulang bantah lagi jadi gitu. Jadi bagus tentang ini ilmiah darahnya ya kalau. Nah, cuma ini cukup sampai di sini aja, ulun kada menerima pertanyaan lagi lah untuk masalah zakat fitrah nih. Karena kita jelas dia sudah, karena perbedaan kada perlu diperuncing ya kalau. Cuma silahkan hendak berfitrah berzakat baras silahkan. Ini yang terabdal, sambat yang terabdal. Kenapa? Karena itulah kita mazhab kita Imam Syafi'i.
jangan kada disambat yang terabdal. Memang ada di kitab tuh pendapat Imam Royani, tapi itu palsu juga nih tuh. Kada itu apa jurang sifat apa kebohongan mengatasnamakan Imam Royani yang membolehkan itu. Nah, itu tapi itu bukan ilmuwan tahu aja lah itu. Yang kita anu kada tahu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.